wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Wartono Trian Kusumo SE, anggota DPRD Provinsi Jambi, Ketua Komisi 3, beserta Ibu. Ingkang kula hormati panjenenganipun Mas Dimas Cahaya Kusuma SH MH, ingkang insyaallah di tahun 2024 akan ikut bertarung di kancah politik. Mudah-mudahan sukses. Ingkang kula hormati Bapak Sekdes Desa Sabta Mulia, ingkang kula hormati Bapak Kiai Nur Rahim, ingkang kula hormati para sesepuh, para penispuh, aji sepuh, ingkang kula hormati para bapak, para ibu, hadirin hadirat, mukminin mukminat rahimakumullah. Ingkang sepindah monggo kita tansah ngaturaken rasa syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten nikmat saha hidayah dumateng kita sedaya, sehingga ing sonten menika kita saged silaturahim dalam rangka reses panjenenganipun Bapak Wartono Trian Kusumo SE. Kanthi mboten wonten alangan satunggal punapa. Amin Allahumma. Sholawat kairing salam mugi tansah kunjuk dumateng ngarsa dalem roh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun bekta matipun saking alam jahiliyah tumuju dhateng alam kang terang benerang menika adilul Islam. Mugi-mugi kita sedaya selaku matipun Kanjeng Nabi tansah syafaat saking tangan Nabi fid dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Salajengipun kawula maturun sanget dumateng pranata acara ingkang sampun maringi wekdal dhateng kawula kaporih nyampaiaken babagan pondok pesantren. Jane apa sih pondok pesantren? Pondok pesantren adalah merupakan suatu lembaga atau organisasi keislaman, tapi yang melembaga. Itu pondok pesantren, dan di situ pondok pesantren tidak hanya sebatas mengajarkan kitab-kitab kuning atau kitab-kitab klasik, akan tetapi juga mengajarkan ilmu-ilmu formal sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau zaman dulu sebelum tahun 90-an itu mayoritas pondok pesantren itu masih mengajarkan khusus agama atau kitab-kitab klasik. Bahkan di tahun 2001 kalau nggak salah, itu saya mengikuti acara orientasi di Asrama Haji Jakarta dulu. Pondok pesantren dulu seluruh Indonesia baru ada 2.100 pondok pesantren. Sekarang itu sudah hampir 200.000 pondok pesantren. Jadi meningkatnya drastis. Kemudian di dalam pondok pesantren itu sekarang menyesuaikan zaman, yang mana zaman pendidikan formal itu juga diterapkan di pondok pesantren, tidak hanya sebatas ibtidaiyah, sanawiyah, kemudian aliyah. Akan tetapi banyak sekali pondok pesantren yang di dalamnya
itu membuka SDIT, SMPIT, SMAIT, SMK, itu banyak sekali dibuka di pondok pesantren. Dan itu menyesuaikan calon-calon didik mana yang akan diinginkan. Misalnya ingin masuk SMK, silakan masuk di pondok pesantren ada SMK. Dulu saya pernah akan merencang SMK, tapi unit 7 sudah ada. Sehingga saya terapkan yang aliyahnya. Kemudian juga metode pembelajaran itu kalau di pondok pesantren lebih ketat dan juga hampir 24 jam itu menerima ilmu para santri. Jadi tidak sebelum ada informasi bahwa sekolah itu full, pondok pesantren dari dulu sudah full duluan, 24 jam. Karena kalau malam itu sampai jam 10 itu baru istirahat. Nanti jam 1 sudah dibangunkan untuk menjalankan sholat tahajud dan wirid-wirid lainnya. Itu sampai jam 3. Nanti jam 4 sudah dibangunkan untuk sholat subuh. Habis sholat subuh ngaji. Habis ngaji makan pagi. Habis makan sekolah formal. Selesai formal ngaji lagi. Terus kayak gitu. Jadi full. Tapi alhamdulillah diporsir seperti itu, badannya gemuk-gemuk, sehat-sehat. Padahal kurang tidur, Bu. Padahal seharusnya kurus ya, kalau kurang tidur. Tapi enggak. Justru yang putri-putrinya juga gemuk-gemuk, yang putra-putranya juga gemuk-gemuk. Padahal makannya sangat sederhana. Kangkung direndam, terong direndam, kubis direndam. Hanya itu. Hampir setiap makan lauknya hanya itu. Ya. Telur itu kadang hanya seminggu 1 kali. Telur. Dan jenengan kan tiap dinten nggih Bu. Santriku seminggu pisan iku pun top. Pun senenge ora karuan. Rebutan segone. Tapi uniknya memang unik santri. Kemudian juga santri yang dikelola di pondok pesantren sesuai dengan survei itu tingkat akhlaknya itu masih mendominasi. Jadi sesuai dengan survei akhlak santri itu masih mendapat nilai 7 sampai 8. 7 sampai 8. Maka dari itu para bapak, para ibu, ampun eman-eman putra putrine dilebetaken teng pondok pesantren. Terkadang kan jenengan niku mikir, wah nang pondoke larang biayane. Jer basuki mawa beo. Lah Mas Dimas niki ngantos dugi master hukum. Nek ditung niku pinten? Jenengan mboten saged ngitung. Wong jenengan disampaikan pendapatan provinsi niku sekian triliun, bingung jenengan. 5 triliun pinten wau. Lah kuwi duit kabeh, ya duit kabeh kan ngaten. Sebetulnya kalau di pondok pesantren itu biaya itu wajar. Semuanya itu pasti ada biaya. Karena pondok pesantren itu juga perlu asrama, perlu toilet, perlu lokal madrasah. Banyak sekali yang diperlukan. Kalau hanya kiai yang mikirkan, itu nanti kiai rambutnya habis. Brondol kabeh botak. Tapi alhamdulillah kula mboten Bu. Mikirno pondok mulai tahun 1999. Kalau buka pas bulan Suro tanggal 1 Suro, 1 Muharram. Nek taune Masehi 1999. Ngantos dugi saniki alhamdulillah nggih mboten botak.
tesih wutuh. Niku alhamdulillah pertolonganipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Ugi pondok pesantren itu juga membawa ke arah baik di arah politik maupun non politik, karena kiai itu nggak bisa lepas dari politik, Bu. Mboten saged. Nek wayah-wayah politik niku kiai niku wis pirang-pirang caleg sing do teko. Kok partai-partai bermacam-macam partai. Nyuwun doa saha dukunganipun, nyuwun restune ngoten. Jadi kiai itu tidak bisa lepas dari politik. Tidak bisa lepas dari politik. Niku kiai. Karena ada politik praktis, onten sing hanya di belakang layar. Nggih, kalorsan kula niku mboten saged terjun teng politik praktis. Soalnya kula mboten gadah ijazah. Ijazah kula ilang kabeh. Mulai SD nggih pancen mboten kula ngurusi ijazah ngantos dugi aliyah. Dadi saniki nek ditangledaken di ijazahe aliyah Paris mboten gadah. Ilang. Duka ilange teng pundi? Tapi kemungkinan nek kalau ijazah tesih malah mboten ngurusi pondok. Saged-saged nderek Mas Tono nih. Wah, dadi dewan ah penak. Kananten Bu. Para bapak sapa ibu ingkang kula hormati. Dan saya itu bukan seorang kiai yang fanatik. Sinasa kula kiai. Niku kula mboten fanatik, Bu. Kiai kedateng partai niku mboten. Nek menurut sejarah pertama kali Mbah Yai Rifai dados DPR ing PKB niku kula sing nderek war-war. Ngantos kula ngumpulaken baju-baju sing putih-putih, kaos sing putih, kula teraken teng mriku disablon PKB. Dan itu tidak hanya di Rimbo Bujang. Pertama kali onten Dewan PKB teng Darmasraya nek kan Sawalunto Sijunjung. Niku sing beto PKB kula. Ngantos tunggal dados dewan. Terus pengkali saya bukan berarti ke PKB terus. Sing pengkali kula Golkar. Niki Pak Tono ngertos. Mas Agus, Mas Kalis, alhamdulillah dados sedaya. Saniki kula teng mriki. Paham, Bu? Paham, Pak? Kula teng mriki. Jadi seorang tokoh itu harus bisa nginjen, mengintip, mengintip. Caleg siapa, dewan siapa yang bisa membawa aspirasi masyarakat. Jadi saya walaupun kiai tidak hanya sebatas memperjuangkan pondoki kula mboten. Kula wingi kan ngadep Pak Tono, kali rincang-rincang, kali Pak Jipardi, kali Mas Marjo, Mas Kuko, Pak Wahyuri, terus Pak Pono, ngadep teng mriku. Tujuannya apa? Memperjuangkan Sabta Mulia, derek bantu kinerja pemerintahan desa Sabta Mulia, supados Sabta Mulia niku maju mboten ketinggalan kados sanesipun. Nggih termasuk dibahas Jalan Gladik, Merpati, Kakak Tua niku sing dereng diaspal. Nengken kula pun diaspal. Nggih kali Pak Tono sekaligus kali Ketua DPRD Jambi Pak Edi Purwanto. Alhamdulillah tanggapanipun Pak Tono niki saya sangat ada cahaya yang bisa diharapkan.
Dan saya itu masuk ke suatu wadah tidak seketika, Bu. Tapi kalau teliti ketriin, bagaimana rekam jejaknya? Partai niki, caleg niki, partai niki, caleg niki, bagaimana rekam jejaknya? Jadi saya itu mencari rekam jejaknya beliau, Pak Wartono. Ini tidak setahun 2 tahun, 4 tahunan. Ternyata rekam jejaknya bagus sekali. Terbukti Desa Sabtamulya sing proposalipun lewat Pak Tono mboten nonton sing ditolak. Dicairaken sedaya. Termasuk NO bangun gedung, angsal bantuan ngajaken proposal, langsung ditanggapi kali Pak Tono. Langsung di ACC. Niku dereng lainnya termasuk sapi, termasuk laut diceritakan PLN. Jadi rekam jejaknya tidak bisa diragukan lagi. Dan yang kita cari itu satu paket. Dari bawah, dari kabupaten, provinsi, bahkan sampai pusat. Jadi manakala kita mengajukan proposal, misalnya anggaran itu ada di provinsi, lewat caleg, lewat DPR kabupaten, di provinsi nggak mentok. Karena satu paket. Oh ya, langsung di ACC. Dan juga misalnya di kabupaten juga tidak mentok. Karena kita berhadapan langsung. Jadi kalau satu paket itu pena. Dan insya Allah ke depan kalau memang kita kompak seyek sekokapti, insya Allah Desa Sabtamulya semakin maju. Ampun ngantos ketinggalan kados desa-desa lain, Bu nggih. Waya udan isih tiba-tiba kepleset-pleset. Jadi saya itu walaupun kiai tidak hanya sebatas memperjuangkan pondok pesantren, termasuk kebutuhan masyarakat itu saya perhatikan. Kemudian saya konsultasi dengan tokoh-tokoh lain, bagaimana nih caranya, melangkahnya kemana, ayo bareng-bareng. Aku duwe mobil elek, nek panggo mobil aku ayo. Minyak tak tukokno, penting ayo bareng-bareng memperjuangkan masyarakat kita, desa kita Sabtamulya. Jadi tidak hanya sebatas memperjuangkan pondok. Walaupun kemarin juga saya memperjuangkan pondok minta lokal. Insya Allah di ACC pun kantor nunggu mandapi. Insya Allah tahun ini ya, 3 lokal insya Allah plus kantor plus toilet. Itu tujuannya apa? Untuk menampung manakala putra putri para bapak para ibu niku melebet teng pondoke kula. Pun disiapi lokal belajare, asramane, terus lain-lain. Karena saya sampai sekarang itu belum pernah menarik wali santri untuk anggaran pembangunan, belum pernah Bu, dereng nanti. Dugi saniki. Supaya santri melbu, penting uang makan, uang lampu, SPP. Uang makan, uang lampu, SPP. Niku mau. Jadi uang bangunan persis belum pernah. Dari tahun pertama sampai sekarang mungkin sudah kurang lebih 23 tahun pondok pesantren itu. Jadi saya mohon doanya para bapak dan para ibu, mudah-mudahan pondok pesantren kita yang ada di Uni 7 bisa ngeremboko seperti pondok pesantren lainnya. Dan kita itu jangan lengah, kita harus punya semangat tinggi, punya cita-cita tinggi. Nek kula nggak di cita-cita, Sabtamulya kudu duwe universitas dewi. Kedepannya, kedah niku Pak. Karena Uni 7 kan banyak sekali. Yang S1, S2, S2, S3 kan banyak. Itu kita persiapkan lapangan kerjanya, lapangan pengabdian, lapangan perjuangan. Jadi harus kita punya cita-cita Uni 7 harus punya sebuah universitas. Mumpung tanah air tesih kathah, Ibu nggih.
Nek mboten dirancang mulai saniki mengke tanah air tanah kosong entek. Bingung jenengan badhe mendirikan universitas. Seniki mumpung bengkok tesih amba, kan ngaten Pak. Tanah kosong lainnya tesih amba. Mari kita manfaatkan bareng-bareng. Asal panjang umur, sehat, monggo sareng-sareng memperjuangkan generasi-generasi kita, memperjuangkan Desa Sabta Mulia. Jangan sampai Desa Sabta Mulia pitu kemuliaan kok ora ana sing diraih siji pun. Padahal seharusnya 7 Sabta Mulia, 7 kemuliaan. Harus 7 itu kita lengkapi. Jadi tidak hanya sebatas nama. Jadi mugi-mugi beliau Bapak Wartono tetap melanjutkan karirnya. Monggo sareng-sareng kita dukung. Putrane nggih sareng-sareng kita dukung. Insyaallah satu paket kita ngajakan proposal nopo kemawon insyaallah gampang. Amin Allahumma amin. Semanten atur saking kawula kathah lepatipun nyuwun pangapunten kalau akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.